Shalom, selamat sahabat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saat ini kita mau merangkumkan kembali pelajaran sekolah sahabat kita yang baru saja kita lalui. Kita berdoa lebih dahulu untuk meminta kuasa dari Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami puji Tuhan pada saat ini. Oleh karena kasih-Mu, Kau tambahkan satu sahabat kesempatan bagi kami. Dan kami mau merangkumkan pelajaran sekolah sahabat yang kami sudah pelajari. Urapan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, dari sahabat ke sahabat, pengetahuan kita tentang firman Tuhan semakin dipertambahkan. Terlebih pelajaran kali ini, pelajaran yang begitu penting menghadapi hari-hari yang sudah semakin dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita diharapkan menjadi saluran berkat kepada dunia yang sudah semakin tua ini. Ada banyak orang-orang yang sedang berdiri di persimpangan jalan untuk menunggu orang-orang yang dapat menuntun mereka kepada terang yang mulia. Dan saya pikir ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk membawa mereka bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia. Saudara-saudaraku yang kasih, baru saja kita lalui dengan judul kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Ayat hafalan kita dari 1 Korintus 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Kalau kita mempelajari, membaca dengan baik 1 Korintus pasal 12, saudara-saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Pertama, di sana kita melihat pentingnya persatuan, pentingnya kesatuan, pentingnya kita satu sama lain menghargai orang lain di dalam karunia maupun kemampuan yang mereka dapat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sering sekali kita tanpa sadar membanggakan dan membuat seperti eksklusif kita punya pemberian dari Tuhan dan cenderung untuk menyombongkan dan meremehkan punya orang lain. Sebenarnya ini adalah hal yang kurang tepat di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus. Justru kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena sumbernya adalah satu. Dan waktu Tuhan berikan itu kepada kita di dalam rupa-rupa yang berbeda, tetapi tujuannya adalah satu. Dan ini sebenarnya sangat menolong buat kita satu dengan yang lain. Artinya saudaraku, kita tidak perlu cemburu dengan apa yang orang lain miliki. Kemampuan yang besar yang mereka miliki dan yang saya miliki, itu semuanya tentu dipertanggungjawabkan kepada pemberi satu-satunya, yaitu Allah kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam pelajaran hari Minggu ini disebutkan bahwa karunia yang beragam itu harusnya bersatu dalam pelayanan. Jadi yang satu memiliki berbeda dengan yang lain, tujuannya supaya saling melengkapi. Sebab tidak mungkin pekerjaan ini kita lakukan sendiri. Dan saya juga punya keyakinan, kalau kita memiliki keserupaan, sama semua talenta kita, sama semua karunia kita di atas dunia ini, maka siapa yang mengisi yang lain? Karena tidak mungkin kita miliki semuanya itu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran kita dalam 1 minggu yang baru saja berlalu ini memberikan kepada kita satu penghiburan atau kekuatan bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki, bahkan sekecil apapun, sesederhana apapun yang Tuhan karuniakan, dapat membuahkan hasil,
Nah itu sebenarnya keuntungannya saudara. Tanpa ya meremehkan atau ya melemahkan ya milik orang lain, kemampuan orang lain. Nah, mari kita lebih telusuri lagi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kita semua ini bertanggung jawab. Ini yang perlu kita ingat. Kita bertanggung jawab atas apa karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita membaca Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 12 ini. Kita membuka Alkitab kita sama-sama supaya semakin jelas apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tentang karunia-karunia ini. Saya bacakan saudaraku. Mulai ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Itu harus jelas dulu kepada kita. Jadi kalau saya sebagai pendeta, ada orang yang mungkin mempunyai jabatan di gereja sebagai anggota majelis, tua-tua jemaat, dan ada juga anggota-anggota jemaat biasa, ini bukan berarti kita ya dibedakan dengan posisi. Masing-masing kita ini mempunyai tanggung jawab sesuai dengan karunia yang kita terima. Lalu ayat yang ke-6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya. Dan kalau kita mau simak ayat ini dengan baik, mau fahami dengan baik, berarti pada waktu seseorang melakukan sesuatu yang hebat dalam pelayanannya, dia tidak boleh berbangga dalam dirinya sendiri, sombong atas pengetahuannya sendiri. Jangan lupa, siapa yang mengerjakan itu? Jelas ayat yang ke-6 dikatakan Allah yang mengerjakannya. Jadi kalau ada orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, pada waktu dia berdoa, melakukan mukjizat, ya, atau dengan berbagai bahasa, pengetahuan, ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa, itu pemberinya adalah Allah. Dan yang melakukan, ya, pada waktu kita menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu itu, sesungguhnya Allah yang melengkapinya. Jadi dengan pelajaran ini, saya semakin memahami betapa dibutuhkan kerendahan hati saat ini. Pertama, pengakuan bahwa kita hanyalah alat yang digunakan oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya di dalam melayani. Dan semua yang kita lakukan ini adalah untuk satu tujuan, yaitu ya, menyelesaikan pelayanan Tuhan di atas dunia ini. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lanjut. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kita diberikan karunia yang berbeda, talenta yang berbeda, ini adalah pelajaran penting buat kita, bahwa sesungguhnya ya, tujuannya itu adalah untuk kepentingan bersama. Bukan kepentingan pribadi saya atau saudara. Ini yang seringkali saya dapati di dalam jemaat, di dalam gereja. Bila mana ada orang mempunyai karisma, mempunyai kehebatan, mempunyai kepintaran, mempunyai kelebihan, seolah-olah yang lain itu diremehkan. Tidak seperti itu, saudaraku. Boleh jadi ada orang yang hanya memiliki talenta satu, seperti dalam Alkitab. Ada yang diberikan, dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 5, maka mungkin karena dia begitu hebat menggunakannya dengan baik, dilipat gandakan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang ditulis dalam Matius pasal 25 tentang perumpamaan talenta. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 1, 2, 10 ya, itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang mempercayakannya. Dan kita harus bertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Ini harus kita ingat saudara.
Sehingga kita harus berhati-hati jangan sampai terperangkap dalam pemikiran kepada diri sendiri, kepada kehebatan diri sendiri, kepada penunjukan ataupun membanggakan diri sendiri. Tidak. Ini semua datang dari Tuhan. Lalu ayat yang berikut ini. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dan pengetahuan, dan seterusnya. Sampai ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi satu penekanan buat kita. Kalaupun kita memiliki karunia yang berbeda, talenta yang berbeda, kemampuan yang berbeda, jangan lupa bahwa ayat yang ke-11 tadi, itu semua dikerjakan oleh roh yang sama, dari roh yang satu, kepada tiap-tiap orang, yang secara khusus yang diberikan seperti yang ia kehendaki, yang dikehendakinya. Jadi saya mau bilang begini secara sederhana. Di dalam pelayanan selama ini sebagai gembala, saya perhatikan ada orang yang merasa bahwa apa talenta yang dia miliki itu seolah-olah seperti dari dirinya sendiri oleh karena kehebatannya. Kesuksesannya itu seolah-olah atas usahanya sendiri. Ini yang harus kita hindari. Tidak, saudara. Dan yang kedua, bagi mereka yang merasa dirinya memiliki kemampuan sedikit, jangan berkecil hati. Kalau saja kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, ingat tongkat yang ada di tangan Musa dipakai sebagai alat pada waktu datang menghadap Firaun, sebagai bukti penyertaan Tuhan kepada tanda penyertaan Tuhan kepada Musa, sampai melewati Laut Merah. Kita melihat bagaimana Daud dengan alih-alih dan batu kerikil yang kecil itu, oleh karena dia datang dalam nama Tuhan, dipakai untuk mengalahkan Goliat yang secara ilmu manusia, pengetahuan manusia, sebenarnya strategi perang itu tidak ada apa-apanya. Nah, ini menjadi pelajaran penting buat kita. Apa yang ada pada kita, kemampuan sekecil apapun, karena Tuhan yang mengaruniakannya, harusnya kita bisa berhasil melayani, karena itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, saya merindukan agar kita memahami tanggung jawab kita masing-masing. Apa tadi sesuai dengan kita punya judul sekolah sahabat ini, kemungkinan yang tidak terbatas. Jadi hal-hal yang secara manusia mungkin kita ukur, wah ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tetapi ternyata karena bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin untuk itu. Saudaraku yang kasih, Allah memanggil kita untuk bersaksi baginya. Sebagaimana ditulis dalam Kisah pasal 1 ayat 8 dan juga Yesaya pasal 43 ayat 10, bersaksi bukanlah karunia rohani khusus yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, tidak. Ini diberikan kepada banyak orang. Bersaksi adalah panggilan ilahi kepada setiap orang Kristen. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan lahir menjadi misioneri. Karena itulah merupakan tujuan misi daripada sorga. Di dalam Hidup yang Terbaik halaman
138 sampai 139 katakan, tidak ada batas untuk pemanfaatan seseorang yang menyangkal dirinya dan yang memberi tempat bagi pekerjaan Roh Kudus di hatinya dan yang menghidupkan satu kehidupan yang berserah kepada Allah. Jadi sebenarnya di mana letak kesuksesan kita? Letak kesuksesan kita adalah karena penyerahan kepada Tuhan, ketergantungan kepada kuasa Tuhan, bukan atas kemampuan kita sendiri. Sekiranya kita semua menyadari hal ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akan terjadi satu reformasi yang luar biasa di atas dunia ini. Akan terjadi pembaharuan yang besar dalam gereja, pelayanan yang lebih besar. Sekiranya kita menyadari hal ini. Tetapi saya melihat begitu sulit kita ini keluar dari zona aman kita. Lebih banyak kita bangga, merasa senang, yang penting saya umat Tuhan, tidak berbuat ini, tidak berbuat itu, dalam arti hal-hal yang jahat. Tetapi tidak cukup sampai di sana, karena kita mempunyai tanggung jawab untuk membagikan, untuk bersaksi kepada orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah merupakan satu tantangan di zaman sekarang ini. Kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ada satu hal yang perlu kita pikirkan atau kita harus mengerti. Tujuan karunia-karunia rohani ini, kenapa diberikan kepada kita? Karena Tuhan yang memberikannya untuk memelihara gereja. Ingat saudaraku, ini yang pertama. Tuhan mau gerejanya itu tetap di dalam pangkuannya, tetap di dalam kasih-Nya. Makanya karunia-karunia rohani ini dikaruniakan kepada kita supaya memperkuat gereja itu sendiri. Supaya menyelesaikan pelayanan Allah di atas dunia ini. Itu tujuannya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16 apa dikatakan saudaraku yang kasih? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi selalu ada kata pelayanan di sana. Jangan lupa saudara, apapun yang kita miliki, apapun kemampuan yang kita miliki, talenta yang kita miliki, karunia yang kita miliki, ingat itu tujuannya untuk pelayanan. Membangun tubuh Kristus, tadi memelihara gereja, untuk memberikan kekuatan bagi gereja. Dan yang berikut adalah supaya kita mencapai ini yang paling baik dalam Efesus pasal 4 ini, satu kesatuan iman. Saudara-saudara, bukan rahasia, ada banyak gereja menjadi pecah. Umat-umat Tuhan berselisih faham, terjadi pertengkaran, dan akhirnya muncul gereja yang lain. Saudara-saudara, harusnya justru kalau kita menyadari untuk apa itu karunia diberi, untuk apa talenta itu diberikan, yang ada adalah gereja itu semakin kuat. Bukan berpisah-pisah, bukan jadi berselisih faham. Kenapa muncul selisih faham? Kenapa muncul pertengkaran? Karena kita merasa lebih hebat dari yang lain. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebenarnya itu tidak perlu. Saya menyadari sebagai hamba Tuhan, saya tidak memiliki karunia banyak. Ada orang yang pintar berkhotbah, ada orang yang pintar mengajar, ada orang yang pintar menarik hati orang, ada orang yang pintar untuk menerangkan sesuatu. Ada orang yang memang betul-betul mempunyai karisma yang luar biasa memimpin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin saya tidak miliki itu. Tetapi saya harus memeriksa apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Saudara juga harus periksa apa yang saudara miliki yang bisa kita buat untuk melayani. Dan tujuan sekali lagi, mempersatukan gereja. Bukan jadi terpecah belah. Menyatukan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kalau kita
melihat gereja seperti sekarang ini memiliki banyak ajaran-ajaran baru, pemikiran-pemikiran baru, berarti kita salah di dalam menggunakan talenta yang kita miliki. Sayang saudara ya, apalagi orang muda saya mau sampaikan ini. Ya, untuk sekarang ini, orang-orang yang rajin belajar. Ini pengamatan saya dalam beberapa kasus. Ada banyak orang yang rajin belajar, awalnya dia mempunyai tujuan yang baik. Tetapi semakin hari akhirnya tiba kepada penyangkalan, kepada kebenaran. Menyangkal doktrin yang sudah ada. Saudaraku yang kasih, bukan untuk itu pengetahuan itu sebenarnya diberikan. Harusnya kalau kita memiliki pengetahuan yang hebat, karunia yang hebat, kita akan mempersatukan gereja. Umat akan dipersatukan, umat dikuatkan, bukan justru berpencar-pencar. Itu ada yang salah kalau seperti itu. Lalu yang berikut, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Jadi satu arahnya kepada Tuhan, kepada Kristus. Kalau sudah berbeda arah, berarti itu sudah ada yang salah. Ya. Dan itulah sebabnya seperti saya katakan tadi, kita harus menemukan karunia apa yang Tuhan kasih kepada kita. Dan mari kita pertumbuhkan itu. Karena kalau talenta itu, karunia itu kita gunakan, maka Tuhan akan katakan, baiklah hambaku yang setia, aku akan melipat gandakannya lagi kepadamu, aku akan memberikannya kepadamu. Ya. Jangan sampai kita dianggap menjadi hamba yang tidak setia. Ya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kita ya lanjut kepada pelajaran kita ini. Bahwa hanyalah melalui iman dan doa murid-murid itu menyerahkan diri sepenuhnya bagi pekerjaan Tuhan. Dan pencurahan roh itu pun diterima. Sekali lagi saudara, hanya dengan penyerahan diri dan doa sungguh-sungguh dalam iman, maka ya sepenuhnya pekerjaan ini dilakukan dengan menerima kuasa Roh Kudus Tuhan. Kemudian dalam arti yang istimewa harta surga itu akan dipercayakan. Karunia itu sudah menjadi milik kita dalam Kristus, tetapi kepemilikannya sesungguhnya bergantung atas penerimaan kita kepada Roh Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap pemberian ini hanyalah dipercayakan. Dan itu artinya harus dipertanggungjawabkan. Perhatian tuannya bukanlah siapa yang memiliki lebih banyak atau siapa yang memiliki talenta lebih sedikit. Perhatiannya adalah apa yang dilakukan oleh masing-masing orang dengan apa yang telah mereka terima atau karunia yang diberikan kepada mereka. Jadi kata-kata ini saudaraku sangat penting bagi kita. Oleh karena hukum mengenai pelayanan menjadi rantai yang menghubungkan, mengikat kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Jangan lupa. Ya. Jadi pelayanan yang kita lakukan ini, ya, melalui karunia yang diberikan kepada kita, ini adalah merupakan rantai yang mengikat kita dengan Allah dan juga sesama manusia. Ketika kita menggunakan karunia yang Allah telah berikan kepada kita untuk kemuliaan namanya, itu akan meningkatkan, itu akan memperkembang, dan itu akan menumbuhkan kita secara iman dan orang lain juga. Ya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan kita semua dapat menyadari bahwa karunia yang diberikan kepada kita adalah merupakan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah sebabnya sekarang saya tidak sibuk untuk membandingkan karunia saya dengan orang lain.
Saya justru fokus sekarang adalah apa yang harus saya lakukan, apa sebenarnya karunia yang saya terima dari Tuhan, supaya gereja itu diperlengkapi, supaya gereja itu dipersatukan, supaya gereja itu memiliki kekuatan, dan orang lain yang di luar kebenaran ini boleh dituntun ke dalam kebenaran. Kalau itu menjadi pemikiran kita, kalau itu menjadi cita-cita kita, saya yakin kita memiliki sifat rendah hati. Tidak melihat orang lain, tetapi melihat kepada Tuhan. Fokus kepada pekerjaannya. Dan menyerahkan hati kita kepadanya. Pada waktu kita serahkan hati kita kepada Tuhan, kita tidak akan diam tanpa berbuat, saudara. Kita tidak akan diam tanpa ada hasil yang kita lakukan. Kita tidak akan diam, ya, karena sebelum kita menggunakan talenta atau karunia kita. Tolong saudara, ini hari Tuhan sudah dekat. Sebentar lagi, ya, pemilik itu akan datang dan menuntut kepada setiap orang yang sudah dipercayakan supaya mereka boleh dengan sukacita bagi yang melakukannya. Yang tidak, sama seperti Matius pasal 25 dengan orang yang menyembunyikan talentanya itu. Mungkin perlu saya baca sebagai panggilan buat kita di akhir pelajaran sekolah Sabat ini. Matius pasal 25. Semua kita sudah tahu dan kita sudah biasa, ya, mendengarkan ini, bahkan mendiskusikannya beberapa kali. Ya. Dan inilah firman Tuhan dikatakan di sini, ya, untuk mereka yang sudah melakukannya, dari yang 5 talenta, dari yang 2 talenta, kata-kata di dalam Matius pasal 25 ayat 23, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudaraku, kata-kata ini betapa penting diingat. Dan ini bicara tentang keselamatan. Ini adalah bicara tentang hidup yang kekal. Karena ada undangan tadi. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan, ya, Tuhanmu. Tetapi apa yang terjadi bagi mereka yang tidak melakukannya, yang tidak menggunakan talentanya? Saudaraku yang kasih, inilah di dalam ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Ayat 28. Ya, inilah firman Tuhan. Ya. Sebab itu ambillah talenta itu dan daripadanya berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara-saudaraku yang kasih, satu saat bila mana talenta ataupun karunia yang Tuhan berikan kepada kita tidak digunakan, itu akan diambil dan Tuhan berikan kepada orang yang melakukannya. Dan apa yang menjadi, ya, hasil bagi orang yang tidak mau berbuat ini? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu, ya, ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Biarlah melalui pelajaran ini saya merindukan kita semua menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih oleh karena Tuhan kasih kesempatan buat kami untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan yang sudah mengaruniakan kepada kami karunia-karunia roh.
Demikian juga dengan talenta dan segala kemampuan. Ajari kami ya Tuhan untuk menggunakannya, agar kami layak disebut sebagai hamba yang setia. Dan pada waktu Yesus datang kali yang kedua, kami semua nama kami dipanggil untuk masuk dalam kerajaan sorga. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.